Perkenalkan, saya Novel Falanduru, Eskom, sebagai guru informatika di SMP IT Al Mujahidin Hafiz Quran. Dan alhamdulillah, di Tuhan kemarin terpilih sebagai duta Edpuzzle untuk Indonesia. Nah, itu prosesnya ya cukup panjang, menyelesaikan tugas-tugas yang harus kita siapkan untuk dipilih, diseleksi menjadi duta Edpuzzle. Nah, apa itu flipped learning, Bapak dan Ibu? Flipped learning adalah metode pengajaran yang inovatif yang sebenarnya semua metode pengajaran itu sama halnya, murid agar memahami apa yang kita ajarkan. Soal keterlibatan kita sebagai guru memang salah satu hal yang paling diinginkan oleh siswa kita. Jadi kita sebagai guru memang banyak tantangan yang perlu kita hadapi, ya terutama dari siswa SD sampai SMA itu mungkin ada jenjang di mana dia memiliki rasa keingintahuan yang begitu tinggi. Jadi kita di Edpuzzle ini mendukung untuk siswa dapat belajar dengan mandiri. Nah, apa yang terjadi di dalam kelas ketika guru sedang berbicara? Nah, mungkin ada beberapa hal Bapak dan Ibu yang semangat pada pagi hari ini. Dari sekian kita menjelaskan materi pembelajaran, mungkin siswa kita terlihat bosan ataupun sama sekali tidak ingin mendengarkan kita. Mungkin karena tidak sampai dengan pemikirannya apa sih yang disampaikan oleh guru kita. Sebenarnya maksud kita itu baik, ketika kita tidak merespon mereka dengan cara kita mengajar di depan kelas, mungkin mereka akan tertidur apa yang kita jelaskan dengan metode ceramah. Nah, di sini kita akan melihat yaitu 25% di kelas tidak aktif dan sedikit memiliki semangat. Nah, ini mungkin 25% anak-anak di kelas ini tertidur Bapak dan Ibu. Mungkin kita ini pasti marah bawaannya. Kenapa anak-anak tidak mau mengikuti pelajaran saya? Padahal saya sudah semaksimal mungkin ingin memberikan mereka ilmu. Dan 20% mencoba mengikuti pelajaran namun kurang memahami. Untuk 20% ini mereka sudah siap untuk mendengarkan. Tetapi mungkin ada gangguan, distraksi oleh teman-temannya yang tidak ada rasa semangat untuk belajar. Mungkin hal yang sering terjadi di dalam kelas. Kemudian 25%-nya juga tidak aktif dalam pembelajaran. Ini mungkin yang sering kita sadari Bapak dan Ibu, tidak aktif dalam pembelajaran ini, mereka melakukan tindakan yang lain atau eksperimen yang lain. Biasanya murid-murid kita itu sangat antusias pada hal-hal yang objektif ada di depannya. Kalau kita menjelaskan terus-menerus tanpa adanya sebuah praktik itu, mungkin mereka tidak akan mendengarkan. Cuman mereka hanya menyauti apa yang ditanyakan atau pertanyaannya itu bisa bersama-sama dijawab. Nah, dia melakukan hal-hal sendiri, bereksperimen sendiri dan lain sebagainya. Kemudian di 15% siswa di kelas itu memperhatikan tetapi tidak mengajukan pertanyaan. Hal ini yang sering ditakutkan oleh siswa kita. Misalnya kita ini sangat ketat sekali dalam mengajari atau memberikan pembelajaran kepada murid kita. Jadi murid kita itu takut untuk bertanya. Apa yang kita mau sebenarnya kita lebih interaktif lagi untuk ada namanya ulasan atau umpan balik yang kita berikan terhadap pertanyaan murid-murid kita Bapak dan Ibu. Kemudian 10%-nya mengikuti pembelajaran dan 5%-nya itu yang paling sedikit sudah mulai paham. Mereka lebih fokus. Biasanya siswa kita yang duduk di paling depan itu sudah mulai memahami apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan itu mereka sudah paham. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, prinsip flipped learning itu Bapak dan Ibu yaitu pendekatan berpusat pada siswa. Ketika siswa memulai pertualangan pembelajaran secara digital, mereka dengan media pembelajaran apapun, karena kita berfokusnya kepada Edpuzzle sebagai pusat eksplorasi, rasa ingin tahu, dan pertumbuhan yang hidup. Artinya siswa kita ini memiliki rasa semangat ketika kita menggunakan gadget mereka. Kemudian metode pembelajaran flipped learning ini, inovasi teknologi ini tidak terbatas Bapak dan Ibu. Bisa kita lakukan di mana aja, tidak hanya di dalam kelas. Misalnya kita melakukannya di luar kelas dengan observasi ataupun penelitian tentang alam di sekitar kita, itu bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Kemudian fleksibilitas dan
diferensiasi. Nah, siswa yang akan terlibat dalam materi atau kursus yang dapat dijeda, dimundur, atau dicepat melalui video Edpuzzle. Di Edpuzzle sendiri Bapak dan Ibu, kita itu bisa menggunakan rekam layar. Jadi ketika kita ingin membuat video pembelajaran, mungkin kita terkendala waktu, ini harus cepat-cepat kita buat ini, atau kita mau buat semenarik mungkin, itu bisa saja. Mungkin secara alternatifnya itu bisa kita rekam layar di Edpuzzle. Yang pertama kali kita harus menginstal ekstensinya terlebih dahulu. Nah, gaya belajar ini dapat secara mandiri siswa itu melakukannya dengan serius. Artinya tanpa ada gangguan dari teman-temannya, bisa mereka kerjakan sendiri. Oke, sudah bisa kita mulai nih Pak? Iya, silakan boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, pertama kali kita bisa, atau sebagai fasilitator guru, untuk memulai video pembelajaran seperti ini. The flipped classroom. Let's reverse where traditional homework and lecture take place. Now, I must warn you beforehand, watching this presentation can literally turn your world upside down. The first thing most educators are going to ask is why. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita misalnya memulai pembelajaran, kita memberikannya itu sebagai note atau penjelasan awal. Ini saya contohkan, yaitu tentang flip learning. Nah, jika siswa kita mengalami kendala atau kurang paham dengan materi kita, bisa mereka melihat note kita terlebih dahulu yang telah kita sampaikan. Itu sebagai instruksi awal sebenarnya, ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. I flip. Well, here are a couple reasons to consider. With a flipped classroom, the content becomes available to students beyond typical classroom time. Students are now able to access the content anytime. Benefit that comes with viewing content in video format is the ability to stop, pause, play, etc. Students can write down questions about the content at home. Then, when students enter the classroom, they are... Oke, ini sudah ada soal terbuka, Bapak dan Ibu bisa dikerjakan atau sebagai tanggapan awal. Oke, ini ada 50 peserta yang mengikuti, ini baru 1 yang menjawab, kita tunggu saja. Oke, ada 4 yang sudah menyelesaikan, 5. Oke, kita skip aja Bapak dan Ibu. Ya, maaf sebelumnya. Kita lanjut ya. Kita akan melihat jawaban dari Bapak dan Ibu. Nah, di sini kan ada respon misalnya dari siswa kita. Nah, bisa kita lihat di sini ada memastikan siswa memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi mereka pelajari di luar kelas. Tapi di sini memang ini banyak soal. Ini ngambil dari Dia mana? jawabnya pakai chat GPT kayaknya biar cepat. Iya, Bapak. Wah, banyak sekali. Oke, kita lanjut. They are already prepared to ask these questions to their teacher. When a teacher flips a classroom, that teacher is able to walk around the room. Ultimately, flipping a classroom frees up time for teachers to work with students individually. Now, let's take a quick break to think about how our students are used to acquiring. Nah, oke, kita masuk di soal pilihan berganda. Bapak dan Ibu bisa langsung dikerjakan saja. Ini mengapa penting untuk mengukur pemahaman dan pembelajaran dalam ruang kelas terintegrasi dengan flipped learning. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke, jawaban yang benar adalah mengidentifikasi keterlibatan peserta didik secara mandiri dalam pemahaman dan pembelajaran yang perlu direfleksikan. Oke, kita lihat dulu respon Bapak dan Ibu. 97% benar. Oke, Bapak dan Ibu, kita keluar saja. Dan saya akan menampilkan hasil dari Bapak dan Ibu juga seperti ini. Nanti ada jawaban ini Pak, Ibu, 40 jawaban ini bisa kita nilai. Nah, misalnya kita klik 41 jawaban ini yang akan kita berikan nilai. Nah, kemudian bisa kita berikan nilai sesuai apa dan menurut kriteria kita. Kita kembali. Nah, di sini kemarin saya melakukan bersama murid tentang bagaimana mereka mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Jadi kita bisa melihat Bapak dan Ibu atau hasil dari murid tersebut di sini Bapak dan Ibu, di download gradebook.
Nah, ini adalah hasil siswa kita. Kita lihat, kita buka dulu Google Classroom. Ini saya contohkan. Nah, langsung muncul Bapak dan Ibu karena sudah terintegrasi dengan Edpuzzle. Seperti itu. Ini yang belum mengerjakan, jadi dia missing nilainya di sini. Oke, nah saya akan bacakan pertanyaannya Pak Noval. Nanti Bapak Ibu kita akan dengarkan jawabannya. Dan di sini juga ada Pak Khaled juga, ini dari representatif Edpuzzle di Indonesia. Nanti mungkin juga kalau membutuhkan jawaban dari Pak Khaled juga bisa. Metode yang dari Pak Advent dari SMA MSCS Surabaya. Metode flip learning cocoknya diberikan pada saat pembelajaran mandiri atau saat pembelajaran klasikal di kelas atau bagaimana? Oke, saya rasa tadi sudah cukup menjawab ya. Mungkin ada jawaban dari Pak Noval, silakan. Terima kasih Pak Advent atas pertanyaannya. Untuk kita di pembelajaran flipped learning ini secara mandiri sebenarnya lebih efektif juga sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau untuk kita cara live mode atau penjelasan melalui flight mode itu, mungkin nanti ada siswa-siswa kita yang sekiranya ada hal-hal yang ingin mereka sebenarnya contek di teman sebelahnya, misalnya aku ikutanlah jawaban dengan ini juga, biasanya itu lebih menarik lagi atau lebih menantang lagi siswa tersebut bisa menjawab dari secara mandiri. Jadi nggak perlu kita, dan takutnya itu pertanyaan yang dijawab jadi semua sama, jadi kita mengidentifikasi murid itu capaian belajarnya sampai mana, kita masih bingung ini apakah dari hasilnya sendiri atau memang kerjasama tim gitu dari siswa kita, misalnya dalam bentuk asesmen gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi flip learning-nya mungkin bisa dipakai untuk membantu pembelajaran mandiri Pak ya. Tapi kalau Edpuzzle-nya itu bisa untuk mandiri, bisa untuk klasikal. Iya. Karena tadi ada metode live mode. Mudah-mudahan menjawab Pak Advent ya. Jadi ada dua tadi metode flip learning-nya. Jadi Bapak Ibu ini perpaduan antara metode flip learning dan Edpuzzle. Jadi kalau bisa nanti itu digabungkan ya, itu kan lebih menarik. Itu menariknya di situ. Oke. Semoga menjawab Pak Advent. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Cecilia. Apakah kita menyusun pembelajaran dengan membuat video yang berisi poin-poin materi dan pertanyaan yang belum berhubungan dengan materi untuk setiap pertemuan? Kemudian semua siswa mengakses di kelas dan guru hanya menjadi mentor. Nah, apakah seperti itu Pak Noval? Silakan Pak Noval. Oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk Edpuzzle sendiri Bapak dan Ibu bisa kita buat sebenarnya untuk materi-materi atau poin per poin penjelasannya, atau dia per page sih Pak, maksudnya per jalur dia. Kita bisa membuat beberapa kelas atau beberapa dia dalam bentuk sebenarnya topik. Nanti misalnya tentang topik pembelajaran apa, selanjutnya nanti ada kita berikan namanya itu kode kelasnya kembali situ. Jadi secara berkesinambungan itu hasilnya nanti terus menerus gitu sampai ke batas apa yang kita ajarkan terhadap murid-murid itu. Izin menambahkan Pak Poltak. Silakan Pak Jadi Khaled mungkin ya. Menambahkan ya Pak Novel ya. Oke Pak. Ya. Bu Cecilia. Jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai flip learning kan sejatinya adalah kita mencoba untuk mengeluarkan beban kelas yang banyak ya. Maksudnya di kelas kan kita mendeliver banyak hal gitu. Nah ini tujuannya adalah supaya di kelas itu waktu Bapak Ibu jauh lebih intensif untuk membantu kesulitan siswa gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya Ibu Cecilia tadi udah mulai menjelaskan betul, menyiapkan materi, tapi sebenarnya sejatinya pembelajarannya itu dilakukan di luar kelas oleh murid terlebih dahulu, supaya di kelas nanti kita sudah mendapatkan gambaran. Jadi kan di Edpuzzle tadi Pak Noval cerita bahwa kita ada learning analytics, kita bisa tahu kira-kira kemampuannya atau pengertiannya siswa seperti apa. Jadi saat kita step in ke kelas, kita bisa tahu si A nggak ngerti pembelajaran ini, atau secara kolektif di kelas pertanyaan ini yang menantang. Nah itulah yang akhirnya kita bantu di dalam kelas gitu. Jadi kita akan jauh lebih bisa membantu pengertian gitu intinya di dalam kelas saat
muridnya sudah melakukan pekerjaannya sebelum waktu kelas. Seperti itu. Benar menjawab ya Bu Cecilia ya? Oke. Terima kasih Pak Khaled. Pak Khaled ini fantastic puzzle di Indonesia Bapak Ibu ya. Next ada pertanyaan dari Pak Lungki. Ya, ini menarik nih. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Apakah flip learning dapat meningkatkan siswa atau peserta didik dalam pemahaman materi dikarenakan jika penggunaan menggunakan gawai, kebanyakan peserta didik menggunakannya untuk membuka aplikasi yang lain seperti sosmed atau game. Nah itu ini memang sering nih ya pertanyaan seperti itu. Silakan Pak Raval bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Luki. Kita menggunakan media pembelajaran ini, misalnya kan siswa kita terkadang tidak semua kita dapat monitori kan Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin sebagai tantangan kita. Kemudian di Edpuzzle ini kalau kita mulainya dari live mode atau siaran langsung materi pembelajaran kita akan mengetahui bagaimana siswa tersebut ikut berpartisipasi atau tidak. Karena kan nanti kita di live mode itu ada nama-nama siswa kita yang ikut. Jadi bisa kita memberikan teguran, bukan teguran secara kasar, tapi kita tanyakan kembali apakah ingin ikut dengan materi yang saya bagikan atau tidak. Nah itu biasanya banyak alasan dari siswa kita yang sebenarnya mereka itu karena terkendala nanti bilangnya, Pak kuota saya habis Pak, ini itu. Jadi kita pun memakluminya. Tapi kalau keseringan juga kita bertanya-tanya, ini kita mau ikut belajar atau tidak. Seperti itu tergantung kebijakan dari masing-masing guru melakukan namanya pembelajaran yang memang interaktif dan juga mengajak siswa itu benar-benar untuk menggunakan Edpuzzle sebagai media pembelajarannya secara langsung. Memang kalau dari siswa kita yang ada membuka hal-hal yang lain daripada itu menjadi hal yang perlu kita pelajari lagi atau kita sampaikan ke murid, kita buat kesepakatan bagaimana kita belajar ini, apakah ingin mengikuti semua atau tidak. Seperti itu aja. Pak Polta, Pak Lungki ya, izin ya, menambahkan Pak Khaled ya, Pak Khaled. Mungkin kalau tadi kan Pak Noval menjelaskan dari sisi pembelajaran ya, kalau saya dari sisi platformnya, Edpuzzle gimana sih mencegah hal tersebut ya, bukan mencegah ya, mensiasati. Jadi ada beberapa fitur nih di Edpuzzle Bapak Ibu. Jadi kan tadi concernnya apakah nanti kalau udah dikirimkan tugas dia nonton apa enggak. Nah kita di Edpuzzle punya fitur namanya Learning Analytics yang tadi saya jelaskan, dan kita benar-benar men-track 100% aktivitas siswa di dalam platform kami. Jadi misalnya Pak Noval, saya sebagai siswa, Pak Noval kirim tugas ke saya videonya 3 menit. Tiba-tiba saya nonton 1 menit, terus saya keluar. Nah itu di sistem kami itu akan men-track bahwa siswanya baru menonton 1 menit, berarti sekitar 33%. Jadi nanti di trackingnya itu benar-benar kita tahu apakah si anak itu betul-betul nonton atau tidak, dan itu kita bisa awasi. Gitu Bapak. Jadi kira-kira itu beberapa fitur lah, dan juga kan kita juga bisa menghalangi mereka untuk bisa men-skip video. Jadi misalnya concernnya apakah mereka nonton apa enggak, terus nanti dicepetin apa enggak, nah kita bisa menyalakan fitur tersebut, dan itu pilihan seperti itu. Jadi Edpuzzle udah memikirkan itu Pak ya, jadi supaya mereka nggak lari kemana-mana gitu kan, mereka udah betul. Dan juga kan mungkin di Edpuzzle kelebihannya karena kita video base ya, sekarang Gen Z dan Gen Alpha mana yang tidak menonton video ya. Jadi hopefully itu bisa jadi menarik buat mereka saat menonton materinya yang audio visual. Oh ya, halo Pak. Halo Pak, ya Pak. Iya. Saya mau bertanya, ini kan pada saat penggunaan Edpuzzle, nanti itu apakah ada kemungkinan bisa diintegrasikan dengan LMS nggak Pak? Soalnya kan kita kan menggunakan LMS Pak, kebanyakan sekolah Pak, dan program ini lumayan ini Pak, apa yang biasanya orang-orang pakai Pak. Oke. Ini tadi ada beberapa pertanyaan sama seperti ini ya. Terima kasih Pak Lungki. Ya, Oke, ini menarik nih. Mungkin banyak juga pertanyaan tadi yang sama. Kalau saya nggak pakai Google Classroom gimana? Kalau saya pakai Moodle gimana? Nah, silakan mungkin Pak Khaled atau Pak Noval silakan menjawab Pak. Mungkin ini teknis, jadi saya akan menjawab. Jadi intinya kita bisa terintegrasi ke beberapa LMS. Jadi kalau Bapak Ibu, saya izin share screen lagi ya. Ini adalah LMS yang didukung bisa terintegrasi Pak Lungki. Jadi kalau Bapak menggunakan Moodle, itu kita bisa terintegrasi ke Moodle.
dan beberapa. Jadi ada Microsoft Teams, ada Google Classroom, PowerSchool, Canvas, dan lain-lain, Schoology ya. Nah ini saya akan coba share ini Bapak Ibu. Ini contoh yang terintegrasi dengan Moodle. Jadi saat kita, ini agak teknikal ya, jadi kan kalau kita mau nambah activity itu nyalakan edit mode, terus kita menambahkan activity, misalnya ada video yang kita mau tambahkan. Nah ini sudah ada toolsnya Edpuzzle. Jadi saat kita klik tools Edpuzzle, kita bisa pilih konten langsung dari Edpuzzle seperti ini ya. Jadi ini nanti akan terkoneksi langsung ke Edpuzzle. Oke, ini agak teknis, tapi saya mau kasih lihat seberapa terintegrasinya ya Edpuzzle. Nah ini, jadi integrasinya terutama dengan Moodle ya dan beberapa LMS yang tadi didukung itu sudah kita sebutnya namanya deep integration. Jadi terintegrasi secara dalam. Nah kelebihannya deep integration ini interface pembelajarannya nggak keluar dari LMS-nya. Jadi nggak kayak kita lagi experience produk lain gitu ya. Jadi kayak built-in di dalam LMS. Seperti ini. Jadi kalau misalnya saya sebagai student misalnya, saya mau nonton videonya view as student, saya bisa nonton di dalam LMS-nya. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti itu. Mulai dari Ya, tapi ini juga salah satu cirinya deep integration itu penilaiannya yang dilakukan di setiap menonton video Edpuzzle akan masuk langsung ke LMS-nya. Seperti itu. Dan menjawab ya Pak Lungki ya dan rekan-rekan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Noval, terima kasih Pak Khaled, sama teman-teman dari Edpuzzle. Mudah-mudahan Edpuzzle membawa warna baru di kurikulum Indonesia, kurikulum Merdeka tahun 2024 kita akan masuk kurikulum Merdeka, bisa membawa warna baru ya dalam dunia pendidikan kita supaya pendidikan Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Pak Noval, terima kasih Pak Khaled.